Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Baitul Ilmi, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Ali bin Abi Thalib pernah bertutur sebagai berikut. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus suatu pasukan. Beliau mengangkat seorang sebagai pemimpin mereka. Pemimpin pasukan itu lalu menyalakan api. Dia kemudian berkata, "Masuklah kalian ke dalam api itu." Sebagian anggota pasukan pun hendak memasukinya. Akan tetapi, sebagian yang lain berkata, "Kami akan menghindarinya." Lalu para anggota pasukan itu menyampaikan peristiwa tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian berkata kepada orang-orang yang hendak memasuki api yang menyala-nyala itu, "Seandainya kalian memasukinya, kalian pasti akan tetap berada di dalamnya sampai hari kiamat." Kemudian beliau pun bersabda kepada sebagian yang lain yang tidak memasukinya, "Tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan. Sesungguhnya ketaatan itu hanya ada dalam kemakrufan." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i. Pemirsa Baitul Ilmi TV rahimakumullah. Di dalam hadis ini setidaknya ada dua pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin selama ia memerintahkan kebaikan atau kemakrufan. Sedangkan yang kedua adalah larangan untuk mentaati pemimpin ketika pemimpin tersebut memerintahkan kemungkaran. Apakah kemakrufan dan kemungkaran itu? Kemakrufan atau kebaikan adalah semua perkara yang telah dianggap baik atau ma'ruf oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan sebaliknya kemungkaran itu adalah semua perkara yang dipandang buruk atau mungkar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi dalam hal ini ukurannya adalah apakah sesuai dengan perintah Allah atau Rasul-Nya. Maka di dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis di atas mengajari kepada kita prinsip-prinsip untuk mentaati kepada pemimpin. Apakah itu berupa kepala negara, komandan pasukan, amir jamaah, direktur sebuah perusahaan, atau bahkan kepala keluarga, yaitu untuk senantiasa taat kepada pemimpin selama pemimpin tersebut mentaati Allah dan Rasul-Nya dan tidak memerintahkan kepada kemungkaran. Dari sinilah kemudian kita diharapkan memiliki loyalitas yang kritis, dalam artian loyalitas yang cerdas, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bukan kemudian kita memiliki loyalitas kritis dalam artian ke dalam titik nadir atau yang mengkhawatirkan. Sama-sama kritis, tapi satu mengandung pengertian baik karena kritis peka terhadap mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua kritis dalam artian dia tidak memiliki apa-apa, artian pasrah gitu. Sebagaimana mengalami istilah dalam titik kritis yang sebentar lagi putus misalnya. Pemirsa Baitul Ilmi rahimakumullah. Loyalitas yang kritis dalam artian baik dan cerdas adalah ketaatan yang dibangun berdasarkan kesadaran yang islami. Kesadaran atas perintah Allah dan Rasul-Nya. Kesadaran yang dipimpin untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip Islam.
yaitu dia siap diperintah oleh pemimpinnya selama hal itu benar, dan kemudian dia siap untuk membantah terhadap pemimpinnya ketika pemimpin itu memerintahkan sesuatu hal yang mungkar. Di dalam kehidupan sehari-hari, maka loyalitas yang kritis dalam artian cerdas di sini dapat kita temui di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi sayangnya loyalitas yang kritis ini dalam artian positif itu amat sangat sedikit. Yang terbanyak justru adalah sikap loyalitas kritis dalam artian negatif, dalam artian kritis yang mengkhawatirkan, berada pada titik nadir yang amat sangat rendah karena kebodohan ataupun karena ketakutan rakyat kepada pemimpinnya itu. Bahkan itu tidak terjadi di rakyat kalangan bawah, tapi juga di kalangan atas gitu. Sebagai contoh misalnya, pemimpin negara di dunia ketiga itu adalah level pemimpin, tapi dunia ketiga. Nah, dia memiliki pemimpin di atasnya lagi, yaitu pemimpin dunia. Dalam hal ini kalau saat ini adalah Amerika Serikat dengan segala kewenangan dan lembaga internasional lainnya. Ketika misalnya Indonesia dulu untuk mengatasi krisis moneter kemudian minta bantuan IMF, nah oleh tuannya, oleh pemimpin mereka yaitu IMF diperintahkan untuk mengatur atau menghapus subsidi. Ya dilakukan menghapus subsidi, padahal subsidi itu menyengsarakan rakyatnya. Ketika diperintahkan untuk menjual aset-aset BUMN yang strategis, kemudian diikuti untuk dijual. Ketika diperintahkan untuk menutup BUMN yang strategis seperti IPTN, industri pesawat terbang, diikuti juga. Nah, ini ciri walaupun sebagai rakyat yang di atas atau pemimpin yang di atas, ternyata kepada pemimpin yang di atasnya lagi dia tidak memiliki keberanian untuk menolak. Padahal nyata-nyata kalau di dalam prinsip Islam, seorang pemimpin negara itu harus mengurusi rakyatnya dengan sebaik-baiknya, bukan malah tunduk patuh kepada pemimpin dunia yang sekarang sedang berkuasa. Sehingga akibatnya apa? Ketika mengikuti atau taat kepada pemimpin dunia yang mereka mengatur dunia ini dengan prinsip-prinsip sekuler, kapitalisme yang bertentangan dengan Islam, maka seharusnya itu tidak layak untuk diikuti. Karena mereka pemimpin kafir, pemimpin yang tidak menyuruh kepada yang ma'ruf, tapi malah menyuruh kepada kemungkaran. Itulah contoh di level atas. Sedangkan yang di level bawah atau menengah gitu, banyak juga. Ketika misalnya tentara-tentara, prajurit-prajurit, polisi-polisi, pangkat rendah diperintahkan oleh komandannya, diperintahkan oleh pemimpin pasukannya untuk menangkapi mahasiswa yang demo, menangkapi ulama-ulama yang kritis, menangkapi aktivis-aktivis Islam. Bahkan tidak banyak yang kemudian disiksa dan bahkan dibunuh. Mereka mengikuti saja. Inilah loyalitas kritis yang mengkhawatirkan, karena mereka hanya sekedar tunduk patuh tanpa berpikir apakah yang diperintahkan itu benar ataukah salah gitu. Sehingga akibatnya banyak yang menyengsarakan rakyatnya. Pemirsa Baitul Ilmi rahimakumullah, demikian juga di dalam keluarga. Banyak istri yang kemudian taat kepada suaminya walaupun suaminya itu memerintahkan
kemungkaran. Nah, ini tidak benar. Kita harus berani, kita harus paham, kita harus mengerti mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Karena itulah kemudian maka sudah selayaknya seorang muslim ketika dia menjadi pemimpin maka memerintahkan yang ma'ruf, jangan malah memerintahkan yang mungkar. Ketika seorang muslim kebetulan menjadi bawahan, menjadi orang yang dipimpin, maka juga harus memiliki sikap kritis tadi, dalam artian yang positif, siap untuk dipimpin dengan perintah yang baik dan siap membantah ketika perintah itu melanggar syariat Islam atau melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pemimpin yang baik dan juga menjadi anggota yang dipimpin yang baik dengan senantiasa taat kepada syariah Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.